Selamat datang di podcast kita yang bakal ngebahas topik panas seputar dunia kerja. Wow. Saya Bosro, saya tertarik dengan sistem kerja yang fleksibel. Dan kulo Sarinem sing setia karo cara lama. Saya membela kerja kantoran. Siap-siap wae Bosro. Aku duwe argumen sing kuat nggo belani jam kerja kantoran. Wah, kayaknya topik kita hari ini bakal menarik. Kita akan ngebahas tentang kerja fleksibel atau kerja sesuai jam kantor. Apakah kerja fleksibel itu lebih efektif atau justru kita harus sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh kantor? Iki penting banget dibahas Bosro. Apa meneh saiki perusahaan akeh wis beradaptasi karo cara kerja sing fleksibel. Tapi ojo lali, kerja kantoran iku pondasi utama ekonomine kita. Setuju. Yuk kita bahas sampai tuntas. Kerja fleksibel itu artinya kita bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, asalkan tugas dan target kita tercapai. Ya. Contohnya freelancer, pekerja remote, dan bahkan startup yang menerapkan hybrid work. Ya, sedangkan kerja kantoran itu Bosro, kerja dari jam 8 atau jam 9 pagi dan itu dilakukan setiap hari dan pulangnya itu jam 4 ataupun jam 5. 9 jam kerja, 1 jam istirahat contohnya. Tapi tempat kerja itu bukan sekedar datang ke kantor aja, tetapi di sana ada interaksi, ada koordinasi secara langsung dan luwih ketoto gaweane. Jadi intinya kerja fleksibel itu lebih menitik beratkan kepada hasil. Ya. Sedangkan kerja kantoran itu lebih menitik beratkan kepada disiplin waktu dan kebersamaan tim. Ya, betul. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang keuntungan kerja fleksibel. Ya. Yang pertama itu ada produktivitas waktu. Siap. Kita bisa menentukan kapan waktu produktif kita. Kalau kita fokus di siang hari, ya kita kerja siang. Betul. Kalau kita lebih fokus di malam hari, ya kita kerja di malam hari. Yang kedua, ada work-life balance. Kita bisa mengatur waktu untuk keluarga, olahraga, ataupun ya sekedar pingin istirahat yang panjang. Yang ketiga, kita ada hemat biaya dan waktu. Kita nggak perlu keluar ongkos transportasi. Kita nggak perlu kena macet, bisa kerja di rumah. Yang keempat, pilihan tempat kerja yang luas. Kita bisa kerja di kafe atau dimanapun yang kita mau. Nggak harus melulu kerja di depan meja kantor yang membosankan. Ya, dan mari kita lihat keuntungan dari kerja dengan aturan jam kantor ya Bosro. Yang pertama itu jauh lebih disiplin dan ritme kerjanya lebih jelas, dimana nggak ada tuh orang-orang yang nggak fokus, molor jadwalnya, apalagi tiba-tiba hilang tuh di jam kerja. Terus yang kedua, tentunya interaksinya jauh lebih baik. Kita nggak perlu mikirin, oh ini pesannya udah dikirim, tapi kok nggak dibaca, tapi kok nggak dikerjakan. Artinya kan koordinasinya lebih erat ketika ketemu langsung di kantor. Terus yang ketiga, kita juga lihat bahwa penilaian dan pengawasannya lebih objektif. Nggak ada tuh kata-kata, oh karyawan leha-leha nih dan nggak ngerjain apa-apa. Jadi menurut Sarinem lebih bertanggung jawab dalam bekerja. Nah yang terakhir, yang keempat, tentunya kita bisa lihat jam kerja kantoran ini lebih jelas ya promosinya. Promosi yang dimaksud di sini ada pengangkatan karyawan tetap, ada pengangkatan promosi jabatan, dan itu terstruktur serta stabil dibandingkan kerja fleksibel yang nggak jelas arah karir dan masa depannya. Setelah kita bahas keuntungannya, tentu saja ada tantangan yang perlu dihadapi kerja fleksibel. Ya, pasti. Ya, yang pertama itu ada manajemen waktu yang buruk. Nggak semua orang bisa disiplin kerja sendiri, bisa jadi malah banyak rebahan. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Karena sering bekerja fleksibel, jadi kurang interaksi dengan tim. Networking juga pastinya berkurang. Yang ketiga, batasan antara kerja dan kehidupan pribadi itu jadi kabur.
banyaknya mereka itu lebih ya kerja terus, mereka nggak ada waktu kerja yang jelas. Ya, dan tentunya bekerja di dalam aturan jam kerja kantor itu juga ada challenge atau tantangannya ya Bosro. Yang pertama itu pastinya kurang fleksibel dalam urusan pribadi. Misalnya nih, Sarinem butuh ada acara yang mendadak atau kasus khusus, ya nggak bisa dong langsung-langsungan izin. Pasti SOP-nya panjang, izin PIC, izin HRD, bla 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 bla. Itu kan ribet ya. Terus yang kedua, transportasinya itu macet-macetan di jalan. Harus berangkat kerja awal. Belum lagi toh, sekarang itu kan ada inflasi Bosro. Jadi harga transportasi, bensin juga mahal. Gaji nggak seberapa tapi ya habis untuk jalan itu ke kantor. Terus yang ketiga, kayak kita punya inovasi itu terbatas. Artinya kerja di kantor itu nggak bisa pakai metode diri sendiri, nggak bisa seenaknya. Yo harus ngikuti kantor maunya apa, seperti apa, meskipun nanti metode kerja itu nggak sesuai dan nggak relevan dengan kondisi saat ini. Jadi kerja fleksibel itu cocok untuk mereka yang bisa bekerja secara mandiri, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan mereka bekerja berdasarkan target, bukan berdasarkan waktu. Nggih, Bosro. Kalau dilihat kerja di kantoran ini cocok untuk orang yang butuh strukturnya jelas, tim kerjanya erat, lalu kerjaannya lingkungannya ki stabil. Bisa juga tergantung dari industrinya nih. Biasanya industri kreatif mereka cenderung lebih fleksibel, tapi kalau industri manufaktur, pemerintahan, mereka cenderung kantoran. Oh, jadi iku ora ono sing paling bener ya Bosro jebulane yo. Ternyata itu tergantung pilihan dan situasi dan gimana carane tetap produktif dan nyaman karo pilihan kerjane kita seperti apa. Ya, betul sekali. Walaupun fleksibel ataupun kantoran, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan pekerjaan terbaik di tempat kerja kita. Nggih, setuju Bosro. Matur suwun sampun ngrungokake podcast iki sedulur-sedulur. Tunggu episode berikutnya dan jangan lupa follow kita dan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.